Berdaya mineral Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Jero diduga memeras sejumlah lembaga di bawah Kementerian ESDM untuk mendapatkan dana operasional tambahan kegiatan di ESDM. Terima kasih Pak Johan Budi. Menteri ESDM Jero Wacik terancam hukuman 20 tahun penjara setelah KPK resmi menyatakan Jero sebagai tersangka kasus pemerasan. Hal ini diutarakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto Rabu siang. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu disangkakan tuduhan menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh dana hingga mencapai 9,9 miliar rupiah. Beberapa hal itu misalnya berkaitan supaya dana operasional itu bisa jauh lebih besar. Misalnya sebagai contoh adalah peningkatan atau pendapatan yang bersumber dari kickback dari kegiatan satu pengadaan jasa konsultan, misalnya seperti itu. Misalnya juga pengumpulan dari rekanan dana-dana penggunaan terhadap program-program tertentu. Nah itu contoh-contohnya. Atau misalnya dilakukan beberapa kegiatan rapat-rapat yang sesungguhnya sebagian besar dari rapat-rapat itu rapat-rapat fiktif, misalnya kayak gitu. Nah itulah dana-dana yang di-generate. Selain terjerat dengan kasus hukumnya, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini juga terancam dikeluarkan dari Partai Demokrat. Tersangkut masalah korupsi dan sudah menjadi tersangka, ya harus mengundurkan diri. Saya pikir rapat pleno tidak perlu, karena langkahnya sudah jelas, kebijakannya sudah jelas, ya kan. Dan ya kalau yang bersangkutan perlu bantuan hukum ya kita siapkan. Ditetapkannya Jero Wacik sebagai tersangka menambah daftar panjang kader Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin, mantan Wakil Sekjen Angelina Sondah, mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Andi Alfian Malarangeng, dan mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum yang telah dijerat dengan pasal korupsi dan mendekam di balik bui. Tim Liputan, Metro TV. Setelah menetapkan Menteri ESDM sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menahan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. Ya, Wakil Ketua KPK menyatakan pihaknya akan menahan Jero Wacik jika diperlukan. Menurut Zulkarnain, penahanan seorang tersangka tergantung pada perkembangan penyidikan perkaranya. KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan 2 September 2014. Jero disangka melakukan pemerasan terkait posisinya sebagai Menteri ESDM. Komisi Anti Rasuah menjelaskan nilai pemerasan mencapai 9,9 miliar rupiah. Namun KPK belum mengungkapkan pihak-pihak mana saja yang diduga diperas oleh Jero Wacik. Penahanan sebetulnya seperti biasa, kalau memang itu sudah waktunya dan itu diperlukan, kita akan lakukan itu. Tentu ya kita secara internal akan memperhitungkan, tapi dari aspek-aspek hukumnya tentunya termasuk aspek waktunya itu. Jadi penanganan kita objektif, murni, fokus pada ketentuan hukum yang ada. Saya pikir demikian dari saya. Dan menanggapi status hukumnya sebagai tersangka, Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan akan tetap berada di Indonesia untuk menjalani proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Terkait posisi Menteri ESDM yang disandangnya, Jero mengaku akan menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang tugas kenegaraan di Singapura. Mengikuti jumpa pers dari KPK yang menetapkan status hukum saya. Oleh karena itu, saya akan tetap berada di Indonesia untuk mengikuti seluruh proses hukum yang akan berlaku. Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementerian ESDM yang merugikan negara hingga 9 miliar rupiah diduga sudah diendus KPK sejak lama. Jero menurut KPK diduga memainkan sejumlah proyek di lingkungan kementeriannya untuk mendapatkan uang operasional tambahan. Penjelasan KPK yang menyebut bahwa kasus yang dituduhkan kepada Jero Wacik merupakan upayanya untuk menambah uang operasional tambahan. Mengingatkan publik pada keterangan Jero yang pernah mengatakan bahwa uang yang disita KPK dari ruang kerja mantan Sekjen ESDM Waryono Karno sebesar $200.000 Amerika Serikat merupakan uang operasional kementeriannya.
meski kemudian dia meralat. Saya serahkan kepada KPK, ya. Bapak serahkan kepada KPK. Saya sudah ralat waktu itu, ya. Karena kan saya sudah ralat waktu itu, ya. Tanya apa, Pak? Saya tidak tahu. Udah ditanya Pak. Penjelasan sekjen ke Bapak gimana? Ya. Sekjen kan bawahan Bapak. Penjelasannya gimana, Pak? Ya. Penjelasan sekjen ke Pak Menteri gimana? Karena itu sudah diperiksa KPK, serahkan KPK. KPK meragukan keterangan Jero Wacik tadi. Jero bahkan kemudian harus menjalani pemeriksaan selama lebih dari 8 jam terkait keterangannya ini. Wakil Ketua KPK Gus Romo Koda saat itu mengatakan keterangan Jero yang menyebutkan bahwa dana ribuan dolar di kantor Waryono Karnolah yang kemudian membuat KPK menelisik lebih jauh Jero dalam dugaan kasus korupsi. Sehingga kalau dulu dikatakan oleh Pak Jero ini biaya operasional, ya, itu kan justru semakin menarik. Pengamat anti korupsi menilai kasus yang terjadi pada Jero Wacik merupakan pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya yang ditangani oleh KPK. Tidak tertutup kemungkinan akan ada nama lain setelah penetapan tersangka Jero Wacik. Begitu. Nah, salah satu modusnya kan bagaimana misalnya yang sekarang dijalankan oleh KPK adalah terkait dana operasional menteri, gitu ya. Di mana misalnya di situ dikatakan misalnya ada mekanisme kickback, kemudian ada semacam pemberian dari rekanan, termasuk beberapa kegiatan fiktif, begitu. Nah, kami di ICW misalnya dari penelitian atau kajian-kajian kami termasuk beberapa kasus yang masuk kami misalnya, ini adalah bagian-bagian kecil sebenarnya kalau kita bicara di dalam konteks dugaan penyimpangan atau yang berimplikasi kepada tindak pidana korupsi. Yang terbesar kan tentu misalnya dalam diskresi kebijakan, misalnya dalam pemberian kontrak, pemberian pemenang dan segala macam gitu. Dalam kasus korupsi kali ini, Jero Wacik diduga melakukan korupsi senilai 9,9 miliar rupiah. Dia diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk menambah dana operasional menteri dengan sejumlah cara, seperti menggelar rapat-rapat fiktif. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan ditetapkannya Menteri SDM Jero Wacik sebagai tersangka pemerasan mengingatkan kita pada pernyataan terpidana suap mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini yang berdalih bahwa dirinya terpaksa menerima suap karena desakan stakeholder. Gratifikasi itu saya tolak berulang-ulang. Saya tolak berulang-ulang sampai bulan Mei. Namun ketika bulan Juni dan bulan Juli ketika ada kebutuhan dari stakeholder yang meminta sesuatu, sementara yang menawarkan diri begitu banyak untuk melakukan gratifikasi, demi kebaikan institusi, saya pindahkan uang gratifikasi itu kepada pihak yang membutuhkan tadi. Tapi tidak satu rupiah pun saya makan. Tidak satu rupiah pun saya terima. Tidak satu rupiah pun saya pakai untuk keluarga saya. Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diduga bermula dari pengembangan penyidikan kasus suap SKK Migas yang telah menjerat Rudy Rubiandini. Penetapan Jero pun bukanlah akhir dari proses pengusutan dugaan korupsi di sektor migas. Indikasi keterlibatan Menteri SDM Jero Wacik dalam kasus korupsi sebenarnya sudah terungkap saat KPK menggeledah ruangan Sekjen ESDM Waryono Karno dan ditemukan uang senilai 200.000 dolar Amerika. Fakta itu semakin kuat setelah dalam persidangan Rudy Rubiandini terungkap adanya upaya setoran sebagai pelicin pembahasan anggaran dengan Komisi Energi. Apalagi dalam kesaksian mantan Dirut Pertamina usai diperiksa 7 November 2013 juga terungkap ada kesepakatan pembagian uang dari Kementerian Energi ke Lembaga Pertamina dan SKK Migas. Atas fakta dan 2 alat bukti yang cukup itulah, KPK langsung menetapkan Waryono Karno dan Sultan Batugana sebagai tersangka. KPK pun memastikan akan kembali memanggil pihak-pihak tersebut guna melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Jero Wacik. Hakim tipikor yang terkait dengan kasus-kasus yang menyangkut keterangan Bu Karen sebagai saksi, itu ada yang perlu dikembangkan, didalami. Standar di KPK pasti akan mendalaminya, pasti. KPK resmi menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka karena Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu diduga melakukan pemerasan di Kementerian SDM. Dalam proses penyelidikan, KPK juga pernah meminta keterangan istri dan anak Jero Wacik. Tim Liputan Metro TV. Berdasarkan laporan harta kekayaannya, Jero Wacik terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 1 Februari 2012. Dan berdasarkan laporan terakhir itu, Jero Wacik memiliki harta kekayaan dengan nilai total 11,6 miliar rupiah dan 430.000 dolar Amerika.
Jero Wacik pernah 4 kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu pada tahun 2004, 2007, 2009, dan 2012. Pada tahun 2004, total harta kekayaan yang ia laporkan mencapai lebih dari 15 miliar. Tiga tahun kemudian, harta kekayaannya dilaporkan menjadi sekitar 11 miliar. Namun pada 2009, hartanya naik menjadi 12 miliar rupiah dan 50.000 dolar Amerika. Dalam periode itu, Jero Wacik menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah menjabat sebagai Menteri SDM pada tahun 2012, total harta kekayaan Jero tercatat 11,6 miliar rupiah dan 430.000 dolar Amerika. Terdiri dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 8,2 miliar rupiah dan harta bergerak berupa mobil 375 juta rupiah, perhiasan dan barang antik senilai 800 juta, serta giro dan setara kas lain senilai 2,3 miliar rupiah dan 430.000 dolar Amerika.